Jadi nggak lihat peristiwa pidananya saja. Jadi kita tahu bahwa apa yang sekarang dijalani di Sanul ini benar-benar masih hubungan suami istri, masih memberi nafkah, masih nafkahi anaknya, masih memberi ini hadiah-hadiah anaknya, kasih advice. Dan sampai saat ini Sanul nggak boleh ketemu anaknya. Nah sekarang kalau dia nggak boleh ketemu anaknya, makanya kita akan atur waktu untuk bisa ketemu Komnas Anak, biar diatur seperti apa nanti poinnya, mau ketemu seperti apa kan, waktu-waktunya dibagi kan gitu. Selain hal sendiri ada apa yang udah coba sama alam juga, benar gak sih? Karena saya lebih memprioritaskan bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga ini. Makanya kalau misalnya ada pihak-pihak yang membuat ini jadi semakin kisruh, kemudian ada orang-orang yang tidak mendukung untuk saya gimana caranya bisa mempertahankan rumah tangga saya kontra dengan hal tersebut. Ya terlepas dari apapun itulah, karena kan yang ngerti itu rumah tangga saya itu ya saya. Di sana tadi kan Bang Bomi bilang masih memberikan nafkah untuk anak dan lain-lain. Berarti akses untuk berhubungan WhatsApp atau apa tidak diblok ya? Kemarin sempat di-blok, tapi ya sekarang enggak, tapi nggak direspon aja sih. Oh, tapi tetap ngasih nafkah untuk anak-anak Masih per bulan ya? masih. Bang, ini kan Humas Polda juga mengatakan di hari itu kan ada pemanggilan untuk Kamawa. Terus udah gitu pasalnya juga udah ditetapkan bahwa masuk ke ranahnya itu pidana. Lalu dari Bang sendiri udah ada pemanggilan itu gimana nih? Jadi gini, yang namanya proses naik sidik itu ada unsur pidana, dilihat ada unsur pidana itu bisa naik sidik, pengembangan namanya. Balik lagi ya, naik sidik itu belum tentu bisa naik tersangka, belum tentu ya saya tahu. Jadi harus diuji lagi. Kenapa? Karena pengembangan. Kalau Justitia ini semua material ya pidana yang disangkakan itu kita juga harus mengcounter ya dari pihak Insano, dari pihak yang tersangka terlapor itu kan ada dua orang ini jelas-jelas diminta untuk bukti-bukti saksi yang menguatkan nantinya atau mengcounter segala apa yang dituduhkan kan gitu. Ya kita coba aja, sama-sama menguji kok, kita sama-sama bisa lihat di sini. Kalau memang ada unsurnya dan jelas di sini mengikuti salah satu alat bukti yang cukup, ya boleh aja dia naikin statusnya. Tapi kalau enggak ya kita minta perlindungan hukum, kita minta agar proses hukum ini agar dihentikan, ya. Jadi kalau memang nggak bisa, jangan dipaksakan, sesuai faktanya nanti, gitu. Kita kan tetap upaya. Mungkin langkah abang berpendapat lagi untuk bisa mendamaikan Sanul sendiri. Mungkin apakah akan meminta untuk menghentikan pemeriksaan ini atau? Saya rasa alangkah lebih baik ya kalau Polda Metro Jaya ini bisa melihat berbagai sisi daripada proses masalah laporan LP. Ini bukan kepada kepentingan, tetapi bagaimana kedua belah pihak ini, ya. Balik lagi kedua belah pihak ini, karena jelas ini bukan kasus berat, ya, bukan kasus korupsi, bukan kasus pembunuhan, pencurian atau apapun, illegal logging, nggak ada. Ini kasus ringan. Ya tentunya Polda Metro Jaya dalam hal ini harus benar-benar secara humanis ya, secara humanis nih, ini saya garis bawahi, secara humanis kasus ini jangan digoreng-goreng oleh orang-orang tertentu, ya. Ingat nih. Karena kalau di sini ada yang goreng-goreng, apakah pemerintah mau bertanggung jawab ya terhadap seorang yang sebenarnya masih saling mencintai, ya masih saling menyayangin, ya, terus akhirnya pisah, ya kan? Nah, inilah tanggung jawabnya. Biarkan aja. Kalau kasus ini lanjut, kita cuma bisa bilang, oh ternyata ini problematiknya. Karena di sini kita lihat ada berbagai macam peristiwa di belakang daripada kasusnya Insano. Ini dugaan kita kuat. Kenapa Kak ada Barreskrim? Harusnya Polda Metro Jaya menunggu dulu nih Barreskrim ini seperti apa prosesnya, karena udah naik sidik kan. Harusnya kan seperti itu. Jadi kita nggak ngelihat di sini kok sepertinya
mau balap-balapan, mau kejar-kejaran untuk mencapai titik tertentu. Nah, itu yang kita lihat. Mas Ihsanul kemarin sempat sudah mengirimkan melayangkan surat ya sendiri, ya Mas ya. Sendiri datang sendiri ke Mabes Polri minta dia catat sendiri, dia minta perlindungan terhadap kasus yang di Bareskrim. Sebenarnya masalahnya ini. Dia tak kasih tahu seharusnya dalam perkara yang ada di Bareskrim ini merujuk kepada perkara yang di Polda Metro nyambung, gitu loh. Karena ini ada permufakatan dugaan kita ini ada permufakatan, ada transaksional, sehingga transaksional ini nyampe lah ke Polda Metro Jaya untuk dijadikan satu alat. Ini kan juga harus tahu ini prosesnya. Jadi ini nggak ujuk-ujuk bahwa kasus ini kasus rumah tangga terus ada pidananya, nggak begitu. Ya, jadi mungkin menambahkan sedikit, saya sempat berkomunikasi dengan beberapa saksi beberapa hari ini, bahwasanya memang ada beberapa saksi yang mengetahui ada dugaan-dugaan ini sudah direncanakan. Ada yang mengetahui ternyata dari pertama kali bertemu dari Juli, dari pihak manajemennya INA, mantan manajemennya itu sudah mengatur bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan istri saya. Kemudian kita juga memegang beberapa bukti dugaan bahwasanya memang sudah di planning untuk bagaimana case ini bisa dikomersilkan sehingga bisa menghasilkan uang ya, sehingga bisa menghasilkan uang. Jadi yang mungkin itu statement singkat aja untuk menambahkan dari saya. Kita tunggu nanti kelanjutannya mungkin dari di Mabes. Mungkin sudah diketahui siapa? Ya nanti ntar kita akan Iya. hilirkan semua inisialnya setelah proses Bareskrim. Tentunya gini. Jadi inti dari masalah ini adalah masalah ini bukan murni kepada harap paham juga. Jadi kita tahu bahwa Bareskrim ini sedang menggali, tapi saya mohon ya dalam hal ini Direktorat Saber Bareskrim Polri yang sekarang ini presisi ya sudah menjalankan semua tugasnya, mendalami segala semua yang sudah diperiksa dalam proses sidik. Ini jangan dikaburkan. Pesan saya, jangan dikaburkan karena di sini ada satu dugaan kuat transaksional. Dugaan kuat ini. Kenapa kuat? Karena ada bukti-buktinya.